Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan alat pengukuran dalam geodesi. Video ini dibuat dalam memenuhi video pengantar praktikum dari mata kuliah Praktikum Survei Terestri 1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang mengenai demo alat pengukuran, kemudian alat pengukuran itu sendiri, cara pemakaiannya, cara pengoperasiannya, kemudian alat tersebut dibuat dari apa, termasuk kapan waktu terbaik untuk menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa alat ukur geodesi, mulai dari prisma penyiku, tampilannya seperti itu, kemudian ada sepatu rambu, ada galon, ada meteran, statif, kompas, peta ukur, teodolit, rambu ukur, pen ukur. Nah, ini semua adalah alat-alat yang digunakan di dalam geodesi, baik untuk praktikum survei terestri 1, survei terestri 2, survei terestri 3, maupun nanti yang lanjutannya ada survei rekayasa dan yang lain-lain. Jadi alat pengukuran di geodesi untuk pengukuran di lapangan maupun di dalam ruangan. Nah, ini saya bagi macam-macam alat ukur, saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah alat utama pengukur jarak dan sudut. Yang kedua ada alat utama pengukur beda tinggi. Kemudian yang ketiga ada alat-alat bantu. Jadi untuk alat utama pengukur jarak dan sudut ini ada 2. Yang pertama adalah electronic distance measurement atau pengukuran jarak secara elektronik. Kemudian ada theodolit, tetapi dengan perkembangan teknologi banyak theodolit yang dipasang di dalam banyak EDM yang dipasang di dalam theodolit. Jadi theodolit ini sebenarnya hanya untuk mengukur sudut, tetapi dengan adanya EDM yang dipasang di theodolit, theodolit juga bisa berfungsi untuk mengukur jarak dan sudut. Kemudian ada alat utama pengukur beda tinggi, yaitu ada sifat datar. Kemudian ada juga alat-alat bantu. Alat-alat bantu ini digunakan untuk melengkapi EDM, teodolit, dan sifat datar dalam melakukan pengukuran jarak, sudut, dan beda tinggi, tetapi bukan sebagai alat utama. Nah, ini ada demo alat pengukuran. Mungkin teman-teman di sini tertarik untuk melihat atau menonton lebih lanjut penjelasan lebih lanjut tentang demo alat pengukuran, baik itu theodolit Van Kessel, theodolit Topcon, kemudian sifat datar maupun alat bantu pengukuran itu sendiri. Nah, untuk penjelasan utama, yang pertama adalah alat utama pengukur jarak dan sudut, yaitu di sini ada theodolit. Di sini saya tampilkan 3 jenis theodolit. Ada theodolit Van Kessel, yaitu yang berada di paling kiri. Ini adalah theodolit Van Kessel. Kemudian ini ada T0 atau di sini dalam merek Topcon, theodolit Topcon. Kemudian ini juga merek Topcon, tapi di sini sudah theodolit digital. Jadi di sini masih manual pembacaannya. Jadi kita membaca piringan horizontal untuk membaca sudut itu dengan manual, dan kita juga harus mencatat secara manual. Sedangkan kalau untuk digital di sini bacaannya itu termasuk jarak, termasuk sudut nanti akan tampil di layar, dan kemudian kita tidak perlu menuliskan juga secara manual, tetapi otomatis tersimpan di alat tersebut. Nanti kita tinggal download dengan menggunakan software atau dengan menggunakan USB. Nah, theodolit di sini adalah alat yang didesain untuk mengukur sudut dalam bidang geodesi maupun pengukuran. Dari cara membaca sudutnya, theodolit ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mengukur dengan kemajuan teknologi juga, theodolit ini disertai dengan pengukuran jarak secara optis dan beda tinggi secara trigonometris. Jadi walaupun di sini fungsinya sebenarnya hanya sebagai pengukur sudut, karena tadi ditambah EDM, bisa juga untuk mengukur jarak. Nah, dengan kemajuan teknologi pula disertai juga
pengukuran jarak secara optis dan juga pengukuran beda tinggi. Jadi dalam suatu teodolit digital kita itu sudah bisa memperoleh 3 ukuran, yaitu ukuran sudut, ukuran jarak, dan ukuran beda tinggi. Tetapi apabila dibandingkan dengan sifat datar, ketelitiannya masih bagus sifat datar dibandingkan teodolit ini. Tetapi kalau untuk pengukuran jarak dan sudut ini yang lebih baik seperti itu dibandingkan menggunakan sifat datar, karena sifat datar juga bisa untuk mengukur jarak. Nah, ini penyifat datar. Penyifat datar ini digunakan untuk menentukan beda tinggi di antara 2 titik. Jadi penyifat datar ini diletakkan di tengah-tengah di antara kedua titik yang akan kita ukur beda tingginya. Jadi ada titik A dan ada titik B misalnya. Penyifat datar ini diletakkan di tengah-tengah saat kita ingin mengetahui beda tinggi antara A dan B. Nah, dia itu dengan cara membidik secara mendatar atau horizontal yang dilengkapi dengan arah rambu ukur. Jadi tadi kan ada rambu ukur di awal. Rambu ukur ini itu tuh berdiri di titik A dan B tersebut. Nah, nanti penyifat datar ini di tengah, dia berdiri kemudian membidik rambu ukur tersebut. Dari rambu ukur tersebut dengan menggunakan perhitungan di dalam geodesi, nanti akan saya jelaskan juga, itu kita dapat beda tinggi antara titik A dan titik B. Nah, di sini alat bantunya yang pertama yang akan saya bahas adalah kompas. Kompas di sini sama sebenarnya kayak di HP Android ataupun di misalnya di tab atau yang di mana-mana. Kompas yang biasanya kalian gunakan, misalnya kalian suka naik gunung, itu sama fungsinya. Jadi di sini ada kompas di sini di dalam geodesi digunakan untuk mengukur sudut dan juga azimut. Tapi lebih seringnya untuk mengukur azimut di awal mulai pengukuran. Pada saat mengukur azimut, kompas itu bisa ditempatkan di atas teodolit, bisa juga dipegang di tangan. Jadi kalau misalnya pengen hasil lebih teliti, ditempatkan di atas teodolit. Tapi kalau misalnya memang di atas teodolit tidak ada tempat untuk meletakkan kompas, dibawa di tangan aja. Jadi kita arahkan yang pertama ke arah utara kompas, kemudian usahakan arah utara itu tepat 0 derajat, kemudian kita putar ke titik berlainan. Misalnya kita berdiri di titik A, kita arahkan ke titik B seperti itu. Kemudian itu nanti akan dapat hitungan sudut azimutnya. Azimut sendiri ini bisa diambil dari arah utara maupun selatan jarum magnet sampai garis bidik yang sama besarnya dengan sudut bacaan, asal garis bidik awalnya harus 0 derajat. Nah, di sini azimut itu bisa dari arah utara dan selatan. Untuk Indonesia sendiri, karena dia terletak di Khatulistiwa dan arah utara itu identik dengan atas bagian peta. Saat kita melihat peta, bagian atas itu pasti utara. Oleh karena itu, di dalam geodesi dan di Indonesia sendiri, azimut diambil dari arah utara ke titik yang menjadi titik kedua dari titik kita berdiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ada distometer. Distometer ini adalah alat untuk mengukur jarak dengan menggunakan teknologi laser. Jadi tinggal kita letakkan saja, kemudian kita klik on distance di sini, itu nanti dia akan menembak ke titik yang misalnya kita mengukur sebuah ruangan, kita tembakkan di pojok ruang, maka kita bisa tahu panjang pojok ruangan dari tempat kita meletakkan distometer ini dengan pojok ruangan yang berlainan. Dari situ dengan menggunakan teknologi laser, jadi dia menembakkan kemudian menghitung kecepatan dan proses waktunya. Jadi dia menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S sama dengan kecepatan teknologi laser itu dikali dengan waktu jarak tempuh yang dia lalui. Nah, jangkauan jarak dari distometer ini berbeda-beda tergantung dari alat yang kita gunakan. Di sini contohnya saya menggunakan dari Leica itu.
Nah, ketelitian alat, tiap alat juga berbeda-beda, tergantung juga dari alat. Jadi kalau misalnya memang kita ingin menggunakan distometer sebagai pengukuran, kita harus tahu dulu ketelitian alat yang kita gunakan itu berapa, termasuk jangkauan jarak maksimal yang kita perlukan. Distometer ini bisa digunakan untuk mengukur di dalam ruangan maupun di luar ruangan, asal kita mengukurnya itu nanti ada ada penghalang lah biar dia kembali lagi seperti itu. Jadi dia nggak tembus. Jadi kalau misalnya tembok ketemu tembok, tembok ketemu pohon, jadi ada untuk memantulkan kembali. Nah, ini pita ukur. Jadi pita ukur, panjang dari pita ukur yang ada di geodesi itu macam-macam juga. Ada yang 30, 50, ada yang 100 meter. Nah, di kampus di Teknik Geodesi UGM sendiri, pita ukur biasanya panjangnya hanya 50 meter. Nah, ini contohnya 50 meter. Dia digunakan untuk mengukur jarak dari titik awal dan titik akhir secara manual. Jadi tinggal ditarik aja, dipegang di bagian awal di sini, kemudian nanti ada yang mengulur sampai ke titik berikutnya. Kemudian ini juga bisa digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk ketelitian pita ukur sendiri ini sampai dengan setengah mili. Jadi kita bisa mengetahui ukuran ini sampai dengan setengah mili. Jadi kalau kita menggunakan tenol atau teodolit optis tadi, teodolit topcon tadi, itu untuk mengukur sudut, sedangkan untuk jaraknya kita menggunakan pita ukur. Jadi belum menggunakan teodolit, belum menggunakan EDM, belum juga menggunakan disto. Nah, saat mengukur jarak dengan menggunakan pita ukur, kita mungkin dalam suatu kasus kita memerlukan jalon. Di sini ada jalon, warnanya merah dan putih supaya jelas apabila dilihat dari kejauhan. Kemudian di sini panjangnya bisa sampai setengah sampai 3 meter. Kemudian untuk diameternya lumayan kecil, 1,5 sampai 3 cm. Kemudian dia runcing di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini dia pas di atas titik, kemudian nanti dia kita tembak. Kita lakukan untuk pelurusan itu supaya misalnya kita memiliki jarak di atas 50 meter, padahal pita ukur kita hanya 50 meter. Oleh karena itu kita harus membuat titik bantu di tengah-tengah, misalnya kita penggal jadi 30 meter dan 30 meter. Nah, di sini antara jarak A ke B 30 meter, B ke C 30 meter, maka harus lurus satu garis lurus. Nah, itu dengan menggunakan bantuan jalon ini. Nah, ini adalah pen ukur. Pen ukur terbuat dari baja dan runcing juga di bagian bawah di sini. Ini ditempatkan di atas titik juga runcing. Dia menyerupai patok dan bagian atasnya ini berbentuk lingkaran. Jadi untuk membantu saja. Digunakan untuk membantu pengukuran sudut dan jarak. Jadi misalnya titik kita itu di tanah dan tidak terlihat dari teodolit yang kita gunakan, ataupun terlalu susah apabila menggunakan pita ukur secara langsung, maka di sini ditempatkan di atas titik yang ada di bawah, kemudian dia berdiri. Nanti pita ukur kita itu harus mengenai pen ukur tersebut, atau saat kita menembak dengan menggunakan teodolitnya itu nanti dikenai di pen ukur tersebut. Nah, itu. Nah, ini statif. Mungkin teman-teman yang sering menggunakan kamera untuk fotografi sudah nggak asing dengan statif. Statif sendiri di geodesi ada statif yang berupa kayu ataupun statif yang dari aluminium di sini. Nah, di geodesi juga ada statif yang dikhususkan untuk teodolit, khususkan untuk teodolit Van Kessel, dan khususkan juga untuk pipa datar. Tapi di sini ada yang nomor 3 di sini. Ini meskipun ini kita menamainya adalah kaki 3. Jadi di sini fungsinya hanya untuk menggantungkan unting-unting. Dia tidak untuk ditempatkan alat di atasnya.
Nah, ini statif ini tuh digunakan untuk mendirikan alat di lapangan. Jadi supaya alatnya digunakan sebagai penyangga alat tersebut. Kemudian ketinggiannya itu bisa diatur. Termasuk kita harus membuat itu leveling itu benar-benar bagian atasnya ini benar-benar datar. Jadi kita juga bisa mengatur dengan menggunakan kunci yang di bawah ini. Jadi kita bisa mengatur kaki dari statif itu supaya letaknya di sini benar-benar mendatar seperti itu. Nah, kalau bisa saat menggunakan statif ini, statif kita itu membentuk segitiga sama sisi. Jadi membentuk segitiga sama sisi, kemudian jangan terlalu lebar maupun jangan terlalu sempit. Dan statif ini tuh sebenarnya bisa juga di dalam ruangan, di luar ruangan, bahkan di tempat yang misalnya miring sekalipun, misalnya ada tanjakan, dia juga bisa tetap berdiri. Jadi kita tinggal atur. Dia juga bisa di tanah yang keras maupun dia di tanah yang misalnya agak lembek kayak di sawah itu juga bisa. Jadi dia fleksibel fungsinya. Nah, ini unting ini digantungkan di statif maupun digantungkan juga di kaki 3. Di sini unting supaya unting kita itu dia tegak lurus, dia searah dengan gaya gravitasi bumi. Jadi dia pas di tengah-tengah seperti itu. Jadi dia harus pas. Nah, dia akan bergerak-gerak jadi sampai stabil, dan titik stabilnya nanti itu harus tepat di atas titik yang ada di tanah. Nah, ditempatkannya pada suatu titik tetap, titik yang akan diukur sudutnya maupun jaraknya. Jadi misalnya di sini statif juga misalnya digunakan untuk mengetahui Jadi misalnya bintang di sini itu adalah teodolit kita. Nah, kita untuk membantu mengetahui sudut, yaitu misalnya yang kotakan ini adalah bangunan, kita ingin mengetahui ingin menggambarkan bangunan ini, maka kita harus mempunyai acuan lain. Nah, acuan lainnya itu bisa didirikan dengan menggunakan kaki 3 ini yang ada unting-unting. Jadi ini teodolit, kemudian ini adalah kaki 3 yang berisi yang disertai dengan unting-unting di sini maupun yang lingkaran di sini. Kemudian saat kita mengukur bangunan ini, kita tahu sudut yang terbentuk antara unting-unting, teodolit, dan pojok bangunan misalnya. Kita juga bisa mengetahui jaraknya. Jadi dia sebagai titik acuan juga. Nah, ini prisma penyiku atau cermin penyiku ini digunakan untuk membantu kita membuat segitiga sama segitiga siku-siku. Jadi dimana sudut misalnya sudut 90 derajat, maka di titik yang bintang ini pengguna atau surveyor ini memegang prisma penyiku sehingga dia bisa membentuk segitiga siku-siku di tempat dia berdiri. Kemudian ada meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur tinggi statif, karena kita harus tahu tinggi statif kita berapa, apalagi utamanya untuk saat pengukuran beda tinggi. Jadi kita harus tahu tinggi statif kita itu berapa, karena di sini meteran hanya 5 meter, tidak disarankan untuk mengukur jarak, dan tidak disarankan juga untuk mengukur jarak miring maupun jarak datar. Di sini mengapa tidak menggunakan pita ukur, karena pita ukur itu kan dia fungsinya ini ya, dia kayak dari kain gitu. Nah, kalau ini tuh dia keras di sini. Jadi untuk mengukur statif kita lebih mudah menggunakan meteran di sini. Kemudian ada alat bantu pengukur beda tinggi. Di sini ada rambu ukur. Untuk survei terestri 1 kita tidak menggunakan rambu ukur, karena rambu ukur digunakan untuk beda tinggi. Kita akan gunakan di semester kedua. Rambu ukur atau rambu penyipat datar. Kan tadi untuk mengukur beda tinggi kita menggunakan penyipat datar. Nah,
di tengah-tengah di antara dua titik. Nah, titik A dan titik B yang akan kita ukur beda tingginya itu ditaruh rambu ukur ini. Digunakan untuk membaca tinggi garis bidik. Jadi nanti penyipat datar ditembak saja, kemudian kita baca bacaan tingginya, bacaannya ada berapa. Ini kita baca, kemudian kita hitung. Di tempat panjang rambu ukur ini tuh panjang banget ya, bisa sampai 5 meter. Jadi dia ada di sistem lipat, jadi bawahnya itu kita nggak perlu bawa sampai 5 meter enggak, tapi misalnya 3 meter, kemudian kita tarik, kemudian bisa sampai 5 meter. Jadi dia dilipat berdasarkan sistem pencil yang ada di sini. Nah, kemudian tadi kan ada rambu ukur. Nah, supaya dapat berdiri tegak rambu ukurnya itu, dan supaya untuk meminimalisir kesalahan, maka kita bisa menempatkan sepatu rambu di atas rambu ukur kita gitu. Jadi dia sepatu rambunya ada di bawah titik, kemudian nanti tinggal kita tempatkan rambu ukur di atas sepatu rambu ini gitu. Oke. Untuk penjelasan alat ukur yang ada geodesi cukup sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan cara pengukuran jarak, cara pengukuran sudut, kemudian termasuk dengan hal-hal dasar lain dalam pengukuran yang ada di geodesi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya dalam mata kuliah praktikum survei Taris 1. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga ada yang bisa kalian ambil manfaatnya. Apabila saya masih ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Apabila teman-teman juga ada komentar, ada saran, ataupun ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. See you.